Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Alhamdulillah, sekarang saya sedang berada di depan dua para konseptor, para pemikir sekaligus eksekutor yang membuat perjalanan para pendukung Anies Baswedan bisa mudah-mudahan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu dari segala aktivitas yang sudah kita lakukan setiap hari, kita membangun simpul-simpul relawan, Pak ya, untuk mendukung Anies Baswedan menjadi presiden. Di sisi lain banyak hal yang tentu patut menjadi pertimbangan kita, patut menjadi perhatian, dan mungkin juga ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mendekati partai politik, karena bagaimanapun tiket secara elektoral ada di partai politik. Nah, mengacu pada proses itu, sekarang kita akan mendiskusikannya bersama Pak Tarmizi Yusuf. Beliau sudah sering datang ke sini, sering saya minta datang ke sini untuk kita diskusi, untuk kita memberikan pencerahan lah ya, pendidikan politik kepada sahabat semua, termasuk buat kita juga ya. Diskusi itu kan mengkayakan pikiran kita. Tapi tidak hanya Pak Tarmizi, di sampingnya sudah ada Pak Solihin. Beliau juga pengamat, pemerhati politik dan sosial. Selamat datang Pak di SC Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung masuk ke topik Pak ya. Siap. Kita lihat bahwa kemarin sudah ada reshuffle kabinet yang itu ternyata meleset dari bocoran. Kalau 1-2 hari sebelumnya kita udah dapat bocoran tuh di grup-grup WhatsApp. Ada sekitar 5-6 menteri yang akan digeser. Dan kita sudah cukup seneng itu lihatnya kalau Pak Luhut mau digeser, wah kan kemudian Ketum Golkar Erlangga akan dicopot digantikan oleh yang lain, semuanya bergeser gitu, ada Erick Thohir bergeser dan seterusnya. Tapi ternyata yang faktanya hanya 2 menteri saja, Menteri Perdagangan dan Menteri Agraria. Menarik untuk kita simak, kok bisa meleset dari perkiraan sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Zulhas, apakah Zulhas ini diangkat buah dari dia sudah ikut mengkampanyekan Jokowi 3 periode? Ataukah loyalitas PAN sudah dianggap teruji karena 2 tahun selama ini PAN merapat ke Pak Jokowi tapi nggak dapat apa-apa. Akhirnya barangkali Pak Jokowi lihat, wah ini ujian untuk PAN sudah selesai, kita kasih hadiah menteri untuk ketumnya. Atau bagaimana nih? Saya kira dari Pak Tarmizi dulu kita dengarkan. Baik, terima kasih Kang Iful, Pak Solihin. Ini di luar skenario ya. Mungkin ini adalah bukan kejutan reshuffle kabinet jilid 3 Jokowi Ma'ruf Amin. Saya melihat ini tidak ada hal yang luar biasa dari reshuffle kabinet kemarin. Justru biasa-biasa saja. Ya, reshuffle kan dilakukan agar ada perubahan yang besar gitu ya dalam sebuah roda kinerja pemerintahan. Betul. Tapi ini dianggap nggak ada hal yang besar. Kenapa Pak? Nggak ada hal yang monumental. Kenapa? Kita kan desas-desusnya bahwa Luhut Binsar Panjaitan akan dicopot. Ternyata tidak bertahan. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Luhut itu besar. Masih sangat kuat. Artinya dibandingkan dengan Mbak Megawati, kalau kita bandingkan gitu ya, dalam reshuffle ini benar-benar Luhut Binsar Panjaitan itu tidak tergantikan. Sebenarnya Mbak Mega kalau kita lihat kemarin itu hanya dapat wakil menteri dalam negeri. Padahal Mbak Mega itu bukan ngincer wakil menteri dalam negeri, yang diincarnya itu adalah menteri dalam negerinya. Yang dulu sempat dijabat oleh kader PDIP Cahyo Kumolo. Ternyata sekarang hanya dapat jadi wamen menteri dalam negeri. Bahkan ada selorohan begini Pak Tarmizi, ketika diasumsikan oleh rakyat publik bahwa deal-dealan terakhir itu ketika makan siang itu Pak, berkumpul seluruh ketua partai politik, dan itu di atas ruangan itu ada Pak Luhut lagi memperhatikan agar sesuai dengan kehendaknya gitu. Skenario. Jadi
Kalau kita lihat ya, Ya, resapel kemarin itu lebih kepada politik akomodasi. akomodasi, kompromi. Jadi, kompromi. Oke. Kita lihat memang Hadi Cahyanto dan Zulkifli Hasan ini sudah santer terdengar. Sebelumnya. Isu resapel kabinet itu bukan Juni 2022, tapi dari Juni 2021. Oke, dari yang tahun ketika itu santer terdengar bahwa Hadi Cahyanto ini akan menjabat kepala staf presiden, menggantikan Muldoko, yang ketika itu isunya gagal. Iya, iya. Tanda kutip gitu ya. Kudeta Partai Demokrat. Iya. Wajarlah dia kalau diganti oleh Hadi Cahyanto. Yang kedua itu adalah Zulkifli Hasan. Dan kalau kita lihat dari zaman SBY, menteri dari PAN itu mondar-mandir. Kalau tidak menteri perhubungan, menteri Perhutanan. pendayagunaan aparatur negara, kepala BPN. Oke. Atau menteri kehutanan. Iya. Nah, ini adalah luar biasa. Zulkifli Hasan dapat menteri basah gitu ya, menteri perdagangan. Jadi hanya sekedar alibi saja barangkali kasus minyak goreng ya. Kita tidak tahu apakah minyak goreng itu politis ataukah memang by design. Nah, kita tidak tahu. Itu barangkali orang-orang intelijen lah yang bisa mengungkap itu. Ada apa yang sebenarnya di balik langkahnya minyak goreng, atau jangan-jangan hanya permainan para konglomerat gitu ya, untuk memperkaya diri sendiri. Apakah mungkin sekasar itu, Pak, yang terjadi? Anggaplah tadi misalkan permainan minyak goreng ini adalah untuk menempatkan Zulkifli Hasan di kementerian. Bisa jadi. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi mungkin kebingungan sebenarnya Jokowi itu. Biasanya kan PAN itu mondar-mandir. Kalau tidak menteri perhubungan, ya menteri PAN. Nah, Cahyokumolo kalau diganti berarti kan Tito Karnavian diganti. Menteri Dalam Negeri. Nah, sementara kalau menteri Dalam Negerinya diganti, kan kita tahu Tito Karnavian ini paling tidak ya punya kartu truk. Ya. Jadi mungkin ini kurang berani lah kalau Tito Karnavian dicopot. Jadi disambut dengan makan siang. Jadi makan siang kemarin itu para ketum parpol yang katanya dimonitor oleh Luhut Binsar Panjaitan. Kalau saya melihat itu lebih kepada kompromi politik bahwa partai koalisi Jokowi ini akan mengamankan Jokowi sampai dengan 2024. Aman lah gitu. Minimal itu. Minimal ya? itu. Oke. Dan tidak akan ada, dan ini menepis rumor bahwa akan ada pembangkangan atau pembusukan dari dalam kabinet Jokowi untuk melengsarkan Jokowi. Bekerja sama dengan pihak oposisi, yang pihak demo-demo kemarin tentang Jokowi mundur. Ini dengan adanya resapel ini, otomatis ini menepis isu tentang ada rencana pembangkangan dari dalam kabinet Jokowi sendiri. Artinya Jokowi insya Allah ini kalau kita lihat dia aman sampai dengan 2024. Itu lengkap ya, semua partai politik di ruangan Lengkap. itu ada ya? Lengkap, semua tujuh ketua umum parpol, kecuali PKS dan Demokrat. Oke, baik. Kalau Pak Solihin, gimana kira-kira Pak memandang situasi ini, Ya, Pak? awalnya ada sebagian kecil orang yang berharap begitu besar Iya, betul. dengan adanya reshuffle. Padahal itu bukan reshuffle sebenarnya itu, hanya mutasi. Mutasi. Hanya mutasi saja. Karena kalau reshuffle itu kan ada sebuah perubahan yang drastis, perubahan yang luar biasa. Nah, ternyata bukan. Jadi memang sebagian besar itu sebenarnya sudah menduga bahwa ini sebenarnya bukan karena akan reshuffle, tetapi lebih kepada muatan politis. Nah, muatan politisnya apa? Diadakan tanggal 15, ini bertepatan dengan Rakernas Nasdem. Nah, Dia harusnya Pak Surya Paloh itu di Nasdem ya, sedang rakernas, dia dipanggil makan siang. ini sebenarnya supaya minimal untuk mempengaruhi. Maksimalnya itu kalau bisa menggagalkan apa yang dicapreskan oleh Nasdem gitu. Iya. Nah, ini jadi muatan politisnya begitu besar ya. Sehingga betul ternyata yang terjadi itu yang diganti cuma 2 menteri dan itu bukan menteri yang seperti yang digembor-gemborkan kemarin yang katanya ada efek domino segala macam itu yang kita menduga kemarin kalau tidak Luhut Panjaitan ya Erlangga, tapi dua-duanya ternyata tidak. Nah, jadi saya melihat di sini strategi Jokowi ya untuk mengamankan 3 periode ya, sehingga parpol-parpol yang selama ini berkuasa yang berkoalisi yang tadinya sebenarnya sudah mau membangkang, sebelumnya itu kan hampir semuanya membangkang kecuali PAN, PKB dan juga Golkar. Sekarang ini sepertinya sudah mau luluh lagi nih partai-partai ini. Tapi ini dalam dugaan gitu ya. Oke. Kalau analisis saya berbeda. Oke, Jadi gimana, justru
kalau saya lihat Bukan terkait dengan pelancaran Tiga tiga periode periode tidak. bukan. Oke. Jadi reshuffle kabinet sekarang justru mengunci Jokowi untuk tidak 3 periode. Jadi Jokowi tidak bisa 3 periode karena sudah dikunci. Karena tidak ada sinyal-sinyal, kecuali kalau menurut saya akan 3 periode itu akan mulus kalau misalnya PDIP dapat pos-pos strategis, ada pergantian menteri dalam negeri, Ya. Luhut digeser, ya kan, Erick Thohir digeser, itu makin kuat indikasi akan terjadi Jokowi 3 periode. Tapi dengan hanya pergantian menteri perdagangan yang dapat jatah PAN yang telah teruji selama 2 tahun 1 tahun ini dengan isu 3 periode gagal dan dengan masuk dalam koalisi Indonesia Bersatu, ya kan? Ini sudah lolos. Kalau Hadi Cahyanto itu adalah masuknya loyalis Jokowi. Jadi kalau kita lihat sekarang tuh justru memperkuat mengamankan Jokowi sampai 2024. Belum ada saya lihat tanda-tanda bahwa Jokowi akan 3 periode. Tapi kan Projo sudah bilang, Itu ya kan minimal tunda pemilu lah katanya, jadi tambah 2 tahun setengah katanya. Ya, Projo kan bukan partai politik, dia relawan. Yang punya suara itu partai politik. Betul. Dan 7 partai politik ini tidak cukup suaranya untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7. Tidak cukup ya? Tidak cukup. Harus ditambah oleh ya PKS atau Demokrat atau ditambah oleh orang-orang DPD. Baru itu memenuhi quorum untuk diadakannya Perubahan. amandemen untuk jadi 3 periode atau misal penundaan pemilu. Saya pesimis kalau akan adanya penundaan pemilu karena ini menyangkut deal-deal politik di 2019 antara Megawati, Prabowo dan Jokowi. Sebenarnya secara faktual itu tidak mungkin memang. Iya. Tidak mungkin untuk 3 periode. Saya lihatnya gini, pertama dari segi PDIP, PDIP ini sudah berkeputusan, sudah berketetapan tidak akan mendukung 3 periode. Yang kedua dari Surya Paloh sendiri, ya itu memang sudah tidak mendukung. Nah kemudian udah jelas di sini ada Demokrat, kemudian PKS dan lainnya udah. Jadi memang yang kemarin sebenarnya rada-rada mendukung itu kan hanya PAN, Golkar, sama PKB ya. Tetapi PAN sendiri kan pada akhirnya ya, belakangan itu kan akhirnya kan mulai goyah lagi, menganulir gitu kan. Jadi memang secara faktual sebenarnya 3 periode ini tidak akan didukung oleh partai-partai sebenarnya. Walaupun berita yang beredar itu seperti diwacanakan terus 3 periode itu, tapi faktualnya sebenarnya agak susah. Sahabat semua, beberapa bulan yang lalu kami mulai membuka donasi untuk meringankan beban operasional tim kami yang sedang berjuang menegakkan dakwah nahi mungkar melalui kanal YouTube ini. Karena memang setelah cukup lama menjalankan program ini, kami menemukan sebuah fakta betapa berlikunya perjuangan ini. Bagaimana tidak? Dakwah yang kami jalankan ini terus-menerus bersinggungan dengan penguasa. Baik penguasa dari kalangan politisi maupun dari kalangan oligarki. Sehingga banyak peluang-peluang yang selama ini kami dapati dan kami jalani hari ini tertutup. Namun alhamdulillah kami pun tidak menyangka. Ternyata banyak sekali yang memberikan perhatian pada kami, pada channel ini. Dengan memberikan donasi yang cukup besar. Kami sungguh tidak menduga. Sebagiannya dikonfirmasi dan kami akhirnya menjalin persaudaraan baru. Dan sebagiannya lagi memang tanpa konfirmasi. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua yang telah turut berjuang bersama-sama kami dalam membela kebenaran, dalam memperjuangkan keadilan. Bagi kami ini tentu tidak sekedar soal finansial. Tapi itu menjadi dorongan semangat bahwa ada rekan-rekan kita, ada sahabat-sahabat kita yang membersamai kami di sini. Dan buat sahabat-sahabat semua yang masih ingin terus membersamai kami, sahabat bisa memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan dapat mengkonfirmasinya melalui nomor WA yang ada di sini. Insya Allah yang kami terima ini selain bisa meringankan beban tim operasional kami, tapi kami juga menyalurkannya pada orang-orang yang memang sangat membutuhkan bantuan hari ini.